Nama Kiki Saputri kini tidak henti-hentinya ramai diperbincangkan oleh publik. Buntut roastingan dirinya terhadap Lesti Kejora nyatanya tidak diterima dengan baik oleh para fans fanatik Leslar yang justru geram akan celotehan dari sang komika. Atas kegaduhan yang terjadi, Kiki Saputri pun akhir-akhir ini kian dibanjiri oleh banyaknya hujatan hingga perkataan sarkas yang dilontarkan para penggemar Lesti Kejora kepada dirinya. Meski mendapatkan hujatan kasar, tindakan tersebut nyatanya tidak membuat Kiki Saputri terlarut emosi pada perkataan yang diucapkan oleh para haters yang telah mencaci maki dirinya. Lantas, seperti apakah perasaan yang dirasakan oleh Kiki Saputri atas adanya hujatan hingga body shaming dari para fans Leslar terhadap dirinya? Dan tidak ada arah body shaming ya ke sana ya, tidak ada body shaming, tidak ada. Yang dituduhkan adalah Kiki lu ngapain sih membuka aib? Bagian mana yang membuka aib? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya sebelum aku ngomong udah pernah tahu semua deh gitu kan. Kalau soal fisik, ya kalau orang bilang Kiki bogel, Kiki cebol, ya emang aku mah nggak tinggi. Jadi ya udah aja. Toh kan itu balik ke mereka sendiri. Kalau nanti mereka punya anak bogel, punya anak cebol bagaimana gitu. Kalau aku mah ya emang tubuhku sendiri, aku mencintai diriku, nggak ada masalah buat aku. Ada yang bawa orang tua, ngata-ngatain wajah orang tua, ngata-ngatain gitu kan kayak kalau aku niatan lapor nggak ada, pasanganku ada. Karena kan dia orang hukum. Jadi pasti dia ada nanya kayak kamu ini kayaknya keterlaluan deh. Kayaknya nggak ada anak manapun yang rela orang tuanya dihina gitu kan. Sampai bahkan netizen pun banyak banget loh yang nyuruh aku buat ngelaporin. Tapi aku gini, alhamdulillahnya di saat ini orang tuaku bisa aku bahagiakan. Kalau mereka aku perkarakan, belum tentu mereka bisa ngebahagiain orang tuanya. Malah ada orang tuanya sedih, orang tuanya sakit, jadi nggak usah. Gitu. Jadi kayak ya kalau orang-orang di sekitar kayak pasti gregetan kan, nggak terima gitu. Jadi aku tapi nggak ada kepengenan gitu, udah nggak usah. Gimana ya? Aku mah dari dulu orangnya masa bodohan ya, maksudnya kalau orang bilang lu sebelum roasting orang lu roasting diri sendiri. Mohon maaf nih, dari awal kita stand up kita udah biasa tuh ngebawa materi soal keresahan diri sendiri tentang aku, gaji guru kecil, batal nikah, itu kan nge-roasting diri sendiri ya gitu. Jadi kalau misalnya aku aja udah bisa ngebercandain diriku, hidupku, tragediku, ya kalau orang mau hina mau apa aku udah nggak pernah ambil pusing. Gini, aku sih percaya orang kalau bahagia hidupnya pasti orang yang punya kesibukan. Orang yang kalau orang ngehujat, ngata-ngatain fisik, nyumpahin orang gitu kan, wah gue sumpahin lu bakalan cerai, bakal di KDRT, pasti ada sesuatu yang salah di hidupnya dia gitu. Pasti karena kan tujuannya dia seperti itu bukan komedi, ya kan, bukan buat menghibur, kan emang purely ngatain. Pasti entah dia banyak masalah, entah dia kurang uang. Dan saya ikut tanya, bang daripada marah-marah sini kirim nomor rekening buat ngopi, kak daripada marah-marah sini kirim nomor rekening buat modal usaha. Dan ternyata diiyakan sama mereka. Oh, emang iya kak, bener kak, ya ampun. Tapi aku nggak punya rekening, aku punya dana. Sampai dia nggak punya rekening loh. Artinya kan jarang loh orang nggak punya rekening ya kalau orang udah dewasa gitu. Berarti kan artinya hidupnya sesulit itu. Ya, aku rasa berarti dia berkata seperti ini kayaknya memang media sosial menjadi pelampiasan dia atas segala masalah yang dia punya. Aku sih mikirnya gitu ya, kayak ini pasti orang marah-marah karena hidupnya nggak bahagia. Aku mikirnya gitu, ya udah aku bahagiakanlah lewat kasih sedikit rezeki, sampai dia jadi bisa makan di luar, bisa ngopi, bisa ajak keluarganya makan dengan enak gitu. Buntut roastingan yang dilakukan oleh Kiki Saputri memang menimbulkan sebuah polemik pasca adanya pelaporan yang dilakukan pihak Lesti dan Bilar terhadap para haters baru-baru ini. Di samping itu, tidak banyak dari warganet yang diduga adalah fans Leslar juga meminta agar Kiki Saputri dilaporkan. Namun, kendati adanya permintaan tersebut, nyatanya nama Kiki Saputri justru tidak masuk dalam agenda pelaporan Sandi Arifin selaku kuasa hukum dari Lesti yang memang belum mendapatkan adanya arahan tersebut dari sang klien. Lantas, upaya apakah yang akan dilakukan oleh Sandi Arifin mendengar banyaknya suara dari para Leslar lovers untuk melaporkan Kiki Saputri? Dan upaya seperti apa pula yang dilakukan oleh Kiki Saputri pasca kedua orang tuanya yang turut menjadi korban hujatan dari para haters? Saya sampaikan kemarin kan, bila mana klien kami meminta
saya sebagai kuasa hukum untuk melaporkan orang itu kan saya sebagai profesional pasti akan menjalankan kan. Tapi yang kedua itu kan kembali lagi kepada sahabat dan klien kita sendiri. Kalau misalnya mereka bilang cukup disampaikan secara terbuka atau lisan ya cukup, tapi kalau tidak melaporkan kan ya nggak kita laporkan gitu loh. Cuman maksud saya tolonglah, maksudku ini kan Dede Lesti sama Mas Bilar sudah baik-baik, tolong jangan membuat polemik lagi, kasihan mereka kan juga punya keluarga dan juga punya baby. Maksudku proses hukum yang kemarin sudah berjalan kan sudah selesai, jadi saya rasa jangan menimbulkan kayak permasalahan baru gitu loh, karena saya berbicara ini sebagai sahabat dan sebagai kuasa hukum mereka. Jangan sampai akhirnya teman sama teman gara-gara netizen atau oknum-oknum yang gak jelas jadi ribut, itu aja. Kalau mama sih yang terutama, kalau ayah kan jiwanya kayak aku ya, kayak santuy, ngelawak, dia kan juga kayak lebih. Tapi kalau mama kayak, itu kok jahat banget ya yang sampai bawa-bawa mama sama ayah. Ngatinnya kan ngatain kelamin, ngatain binatang gitu kan. Tidak ada sangkut pautnya ke manapun gitu. Kayak, ya aku bilang udah sabar ya, tapi kalau pasangan tadi ada, dia kayak, kamu gak mau laporin gak, biar aku yang urus. Ya basically dia orang hukum kan, jadi cuman ya bentuk support mereka seperti, tapi aku nggak usah, dia tenang aja. Sejauh ini saya belum berkomunikasi, saya berkomunikasi terakhir sama Dede itu sekitar 4 hari lalu itu juga menyampaikan pemberitaan ini bahwa yang kita laporkan ini bukan fansnya Leslar, tapi oknum yang mengaku ataupun juga ternyata pada saat ditanya sama Mbak Dewi yang bersangkutan adalah fansnya atau mengagumi klien kami. Sebenarnya kan yang aku roasting kan bukan beliau-beliau ya. Yang aku roasting adalah penyanyi dangdut ada di situ gitu. Kebetulan kan ada Selfie, ada Rara, ada Putri gitu. Yang aku bawa adalah fakta-faktanya. Kebetulan punchline-nya memang terkesan seperti roasting pihak sana gitu. Tapi kan balik lagi ya, setiap orang berhak beropini, berhak merasa. Ya aku mah udah bodo amat gitu sebenarnya kalau aku. Toh yang aku bawakan bukan fitnah. Punchline-nya pun bukan fitnah, tapi kan fakta yang tanpa aku ngomongin semua orang udah tahu. Kalau misalnya sama orang yang aku roasting ya pasti ada persetujuan, ada izin ya gitu. Meskipun nggak semua minta materinya apa sih baca, enggak, tapi kayak aku ketemu Rara nanti aku roasting ya kayak gitu loh. Dan aku rasa sebagai sama entertain mereka pun juga kayak ayo ya gitu, kayak segala macam, kayak Selfie. Padahal lebih pedas ke Selfie loh aku roastingnya, ngebanding-bandingin Selfie. Tapi kan fansnya Selfie tuh pinter loh, masa kayak mereka tuh kayak Kak Kiki, kita nggak marah loh. Meskipun ibadah yang Kak Kiki Tang Selfie tuh kayak nyelekit banget bilang, padahal kan anakku bilang ya itu kan cuman ya hiburan ya, maksudnya apa yang dilihat Selfie ini juara 1, Rara juara 2, tapi yang jadi host di program itu Rara, itu kan fakta gitu kan. Jadi kan kalau diasumsinya kayaknya kenapa Rara kayak gitu lah ibaratnya. Tapi fans Selfie bilang, tapi kita tahu itu komedi dan kita tahu Selfie banyak job. Selfie ya aku bilang Selfie banyak job, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Artinya kalau dia tidak merasa, dia tidak akan marah gitu. Dan fansnya cerdas gitu, nggak pernah diniatin sih bakal bikin suatu jadi viral, suatu jadi booming. Waktu roasting menteri-menteri pun ternyata viral, waktu roasting Crazy Rich pun materinya aman, ternyata orang-orangnya yang nggak aman dan viral lagi. Jadi kayaknya emang nggak bisa menghindar dari keramaian itu, pasti ada aja tuh dari kata-kata yang keluar dari mulut ini kayaknya bikin viral gitu. Ya artinya aku sih merasa kalau yang aku bawa adalah sebuah kebenaran, maksudnya kayak aku tidak fitnah orang, tidak menyumpah serapah orang, tidak ini, jadi kayak ya aman aja ya.